Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Husina Mustianti dari kelas 2B Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan konseling AKDR. Selamat pagi Ibu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya ingin memasang IUD. Oh, IUD ya Bu ya, atau AKDR. IUD itu bisa disingkat AKDR ya Bu ya, yaitu alat yang berbentuk huruf T yang dimasukkan ke dalam vagina ya Bu ya. Jadi di sini saya menjelaskan dulu ya Bu beberapa metode KB yang perlu Ibu ketahui. Seperti metode KB alamiah itu ada MAL, sistem kalender, senggama terputus, lendir serviks, dan juga simptom thermal. Kemudian ada juga KB yang mengandung hormon seperti pil kombinasi, cincin vagina, kemudian ada koyo kombinasi, dan metode baru itu ada kondom, diafragma, dan spermasi. Lalu ada juga kontrasepsi progestin, itu ada pil, mini pil, implan, dan AKDR. Selanjutnya ada kontrasepsi mantap Bu, yaitu vasektomi dan tubektomi. Nah Ibu tadi kan saya sudah jelaskan sedikit mengenai mengenai IUD atau AKDR ya Bu ya, dan juga beberapa metode kontrasepsi lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan AKDR secara lengkap ya Bu ya. Jadi metode KB AKDR itu memiliki cara kerja mengubah susunan kimia yang dapat merusak sperma dan sel telur sebelum terjadi fertilisasi Bu. Diselubungi kawat halus yang terbuat dari tembaga. Kemudian adapun keuntungannya ini berlaku jangka panjang, tidak berpengaruh terhadap ASI, kemudian dapat segera dipasang pasca persalinan, pasca abortus, dapat digunakan sampai menopause Bu. Nah, adapun kerugiannya ini yaitu tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Diperlukan pemeriksaan dalam sebelum pemasangan, kemudian perlu tenaga terlatih untuk pemasangannya dan pencabutannya. Harus rutin melakukan pemeriksaan benang Bu. Jadi Bu, ada perempuan yang tidak boleh menggunakan metode KB ini, yaitu ada kemungkinan hamil, kemudian perdarahan vagina yang tidak diketahui, infeksi pada organ reproduksi, kemudian IMS atau HIV dan AIDS, penyakit radang panggul dalam 3 bulan teratur, menderita TB panggul, infeksi setelah melahirkan atau keguguran, kemudian kanker genitalia, dan sering berganti pasangan. Itu tadi metode perempuan yang tidak boleh menggunakan AKDR ini Bu. Nah, adapun efek sampingnya yaitu kram selama beberapa hari, bercak atau flek selama beberapa minggu, haid lebih lama dan lebih banyak, kemudian bercak di antara siklus haid, kram atau nyeri selama haid, benang hilang dan keputihan. Di sini Ibu bisa lihat ya bentuk alatnya seperti ini Bu, dan ini yang aslinya berbentuk huruf T diselingi tembaga. Ibu ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, selanjutnya saya akan memastikan Ibu tidak sedang hamil ya Bu. Di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu jawab ya Bu ya. Yang pertama itu, apakah Ibu mempunyai bayi yang berumur 6 bulan Bu? Ada. Ya. Apakah Ibu melakukan hubungan seksual sejak hari terakhir? Tidak. Ya. Apakah Ibu melahirkan kurang dari 4 minggu? Tidak. Ya. Apakah Ibu sekarang dalam siklus haid? Tidak. Ya. Apakah Ibu mengalami keguguran dalam 7 hari terakhir? Tidak. Ya. Apakah Ibu sebelumnya menggunakan metode kontrasepsi secara tepat? Tidak. Ya. Selanjutnya saya akan menanyakan hal untuk mengetahui kondisi medis Ibu. Yang pertama kali haid itu kapan ya Bu? Pertama kali umur 15 tahun. 15 tahun ya. Pernah mengalami kanker payudara nggak Bu? Tidak pernah. Pernah mengalami kanker serviks? Tidak. Ya. Pernah memiliki penyakit hepar Bu? Tidak pernah. Jantung? Hipertensi?
obesitas dan diabetes? Tidak. Ya. Ibu merokok? Tidak. Kalau suami ibu merokok, Bu? Tidak. TB. Sakit kepala? Sakit kepala, Bu? Tidak. HIV, IMS? Tidak. Penyakit radang paru juga nggak, Ibu ya? Baik Bu, berdasarkan penapisan Ibu ini cocok untuk memakai kontrasepsi AKDR ya Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali mengenai AKDR dari awal ya Bu ya. Jadi metode KB AKDR itu memiliki cara kerja mengubah susunan kimia yang dapat merusak sperma dan sel telur sebelum terjadi fertilisasi Bu. Diserubungi kawat halus yang terbuat dari tembaga. Kemudian adapun keuntungannya ini berlaku jangka panjang, tidak berpengaruh terhadap ASI, kemudian dapat segera dipasang pasca persalinan, pasca abortus, dapat digunakan sampai menopause Bu. Nah, adapun kerugiannya ini yaitu tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Diperlukan pemeriksaan dalam sebelum pemasangan, kemudian perlu tenaga terlatih untuk pemasangannya dan pencabutannya. Harus rutin melakukan pemeriksaan benang Bu. Jadi Bu, ada perempuan yang tidak boleh menggunakan metode KB ini, yaitu ada kemungkinan hamil, kemudian perdarahan vagina yang tidak diketahui, infeksi pada organ reproduksi, kemudian IMS atau HIV dan AIDS, penyakit radang panggul dalam 3 bulan teratur, menderita TB panggul, infeksi setelah melahirkan atau keguguran, kemudian kanker genitalia, dan sering berganti pasangan. Itu tadi metode perempuan yang tidak boleh menggunakan AKDR ini Bu. Nah, adapun efek sampingnya yaitu kram selama beberapa hari, bercak atau flek selama beberapa minggu, haid lebih lama dan lebih banyak, kemudian bercak di antara siklus haid, kram atau nyeri selama haid, benang hilang dan keputihan. Di sini Ibu bisa lihat ya bentuk alatnya seperti ini Bu, dan ini yang aslinya berbentuk huruf T diselingi tembaga Ibu ya. Bu, nantinya alat ini akan dipasang melalui pemeriksaan dalam ya Bu ya. Sampai sini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Tidak ada ya Bu ya, berarti Ibu paham ya Bu ya. Ibu jangan khawatir ya Bu, nantinya saat pemasangan alat kontrasepsi ini akan dipasang di ruangan yang tertutup dan privasi Ibu akan tetap terjaga ya Bu. Sebelum pemasangan AKDR ini nantinya saya akan cek tanda vital Ibu dulu dan pemeriksaan dalam ya Bu. Setelah pemasangan AKDR ini nanti Ibu datang lagi 1 bulan kemudian untuk kontrol ya Bu ya. Atau jika ada efek samping Ibu bisa datang juga ke vaskes terdekat dan rajin memeriksa benang ya Bu, terutama setelah haid saat pemasangan pertama. AKDR ini jangka waktunya itu 10 tahun Bu. Jadi setelah 10 tahun Ibu harus kembali lagi ke sini untuk pemasangan kontrasepsi selanjutnya ya Bu. Sampai sini ada yang Ibu tanyakan? Tidak ada ya Bu. Baiklah, sekarang saya akan mengisi kartu KB Ibu terlebih dahulu ya Bu. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak. Baik Bu, itu saja ya Bu. Terima kasih Bu.